Silahkan duduk kembali Bapak sekalian. Selamat pagi semua. Bersyukur dan anugerah Tuhan kita bisa beribadah kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu masih ingat tema kita bulan ini? Tahun ini saudara ya, bukan bulan ini baru Maret ya. Tema tahun kita tema kita di tahun ini adalah Firman-Mu pelita bagi kakiku ya. Apakah Bapak sekalian setelah 2 bulan sudah mengalami Firman itu pelita bagi kaki kita? Sudah mulai memahami, mulai mengalami indahnya Firman Tuhan itu ajaib dalam kehidupan kita. 2 bulan sudah kita lewati Bapak sekalian ya. Saya rindu Bapak sekalian terus bertumbuh dalam pengalaman itu. Nah, hari ini kita belajar tentang ibadah Bapak sekalian ya. Sekian lama kita menjadi orang Kristen. Bapak sekalian mungkin kita sudah percaya Tuhan Yesus. Tentu harapannya Bapak sekalian jangan sampai saudara beribadah sekian tahun gak pernah percaya Tuhan Yesus. Kasihan sekali saudara ya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus lalu setiap minggu kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau ada orang tanya sama saudara, sama kita, kenapa setiap minggu kamu ke gereja? Kira-kira apa jawaban saudara? Apa kita menjawab ya karena seorang Kristen dan ibadah orang Kristen kan hari Minggu, ya sudah hari Minggu saya ke gereja gitu ya. Lalu orang tanya lagi, kenapa kamu harus beribadah? Emang kalau nggak ibadah nggak boleh gitu ya. Lalu kita mengatakan, karena semua orang melakukannya, semua orang beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, kira-kira gitu kan. Saya Kristen ya seperti ini. Atau ada sebagian orang malah berpikir lebih jauh lagi. Kenapa beribadah? Takut tidak diberkati gitu ya. Kalau nggak ibadah nanti kalau ada masalah, wah ini Tuhan lagi marah gitu ya. Atau hanya mengisi waktu. Ya daripada ini hari Minggu kan hari libur ya udah ke gereja gitu ya. Apakah seperti itu saudara? Nah, bulan Maret adalah bulan ibadah untuk tahun ini saudara gereja kita ya. Nah, tema kita mengawali untuk bulan ini saya wajib kita belajar tentang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kita belajar tentang konsep ibadah supaya kita tahu firman Tuhan pelita bagi kakiku. Kiranya firman Tuhan ngomong apa tentang ibadah gitu saudara ya. Kita belajar bersama ya. Nah, waktu yang terbatas ini kita baca bersama saja, kita lihat dulu jadi dasar firman Tuhan dari Mazmur pasal atau nomor yang ke-100. Kita baca bertanggapan ya 5 ayat ini ya. Mazmur ke-100. Ini ya Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah menjadikan kita dan milik Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbeda seorang baca firman Tuhan, merenungkan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak sekalian, tema kita hari ini adalah beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Ayat kedua dia beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Maka hal yang pertama kita mau lihat dulu adalah apa arti beribadah gitu ya. Beribadah itu bisa macam-macam saudara tafsirannya ya. Nah, Bapak sekalian, kalau kita baca dalam firman Tuhan dalam Alkitab, kata beribadah itu banyak. Bahasa aslinya itu banyak katanya saudara ya. Tapi hari ini kita mau lihat khusus dari Mazmur yang ke-100 ini. Apa kata beribadah yang ada di bagian ini? Bahasa asli dikatakan pakai kata abad atau afat gitu ya bacaannya ya. Nah, kata ini umumnya diartikan sebagai melayani atau bekerja atau menyelesaikan sesuatu pekerjaan atau bekerja sebagai seorang budak. Ini kata awalnya saudara ya, kata abad itu biasa di abad atau afat gitu ya, bahasa Ibrani seperti itu bacanya, itu artinya itu. Tapi dalam Alkitab Perjanjian Lama ternyata katanya sering diterjemahkan dengan beribadah Bapak sekalian. Nah, dalam penggunanya kemudian juga dalam Alkitab kata ini sering disebut overlap gitu, tumpang tindih antara melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Jadi kadang di satu bagian itu kita cocoknya ini terjemahkan melayani, bagian lain dikatakan beribadah saudara. Katanya sama. Maka Alkitab mencatat misalnya orang Lewi dikatakan melayani atau bekerja di kemah pertemuan gitu ya. Mereka di kemah pertemuan di Bait Allah waktu masih kemah itu mereka bekerja atau melayani di sana. Tapi bagian lain dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan korban persembahan. Mereka beribadah dan bawa korban persembahan. Lalu juga di bagian lain dikatakan beribadah kepada Allah. Itu banyak ayatnya saudara ya. Beribadah pada Allah pakai kata ini juga. Maka tidak heran Bapak sekalian mungkin dalam arti ini karena sangat kaya
Dalam konteks bahasa Israel waktu itu mereka kalau beribadah kepada Tuhan, juga mereka bawa korban persembahan. Mereka biasanya tidak datang dengan tangan kosong. Beribadah sama Tuhan, identik dalam pikiran mereka bawa juga korban persembahan kepada Tuhan. Nah, di balik kata beribadah ini, sudah ada pengakuan Tuhan sebagai Sang Tuan, Tuhan dalam hidup kita. Seperti kalau tadi kita lihat, kata itu bisa dipakai seorang yang bekerja sebagai seorang budak. Jadi di balik kata itu seperti seorang budak melayani Sang Tuan sepenuhnya, yang bergantung penuh pada Sang Tuan dalam segala hal untuk kehidupan dia. Bahkan makan berikutnya aja dia sangat bergantung sama tangan Sang Tuan kan. Kalau budak begitu ya saudara ya, kasih makan, nanti makan berikutnya tunggu Sang Tuan kasih lagi. Maka Bapak sekalian, kalau kita boleh simpulkan, sikap beribadah pada Tuhan haruslah seperti sikap seorang hamba atau budak kepada Sang Tuannya. Nah, kalau kita beribadah pada Tuhan seperti seorang dikatakan hamba yang beribadah pada Allah yang telah menebusnya, Sang Tuan yang telah menebusnya, maka berarti beribadah itu pasti adalah apa Bapak sekalian? Ada sikap hormat dan sikap bersyukur pada Tuhan yang begitu mengasihi dia. Itu ibadah, kira-kira tersirat dari kata itu. Terlebih lagi sekarang kita sebagai orang Kristen Bapak sekalian, kita beribadah pada Tuhan bukan hanya seperti seorang hamba yang sudah ditebus oleh Sang Tuan. Tuhan sudah menebus kita jadi hamba dosa yang harusnya binasa. Tuhan selamatkan kita, dia tebus kita, tapi dia tebus kita bukan jadi hamba atau jadi budak, tapi Tuhan menebus kita menjadi anaknya. Jadi satu kehormatan, satu anugerah yang besar yang harus membuat kita bersyukur. Maka waktu kita beribadah, kalau kita ngerti hal seperti ini, kita beribadah dengan penuh syukur. Dengan hormat, dengan syukur, karena apa? Beribadah pada Tuhan yang sudah menebus kita dan mengasihi kita. Maka Mazmur pasal 100 atau nomor 100 tadi diberi keterangan awal maksud pengucapan syukur. Karena maksudnya ada satu Mazmur yang merupakan ungkapan pengucapan syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dan diawali dengan sebuah seruan yang penuh semangat dan tenaga Bapak sekalian ya. Yang bersorak-soraklah bagi Tuhan. Itu seperti sebuah teriakan kemenangan, satu ajakan yang kencang, yang keras gitu ya, yang kuat. Dikatakan bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Satu ajakan dikatakan seluruh bumi mari beribadah kepada Tuhan. Lalu dikatakan beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita. Itu beribadah Bapak sekalian. Kalau kita ngerti dari kata beribadah, kita tahu seorang yang datang dengan penuh syukur, dengan penuh hormat pada Tuhan. Kira-kira beribadah saudara sekalian ya. Nah sekarang kita belajar apa alasannya kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Orang bisa beribadah dengan ketakutan, saudara kan kira-kira dan sebagainya ya. Kita beribadah dengan sukacita. Kenapa kita bisa beribadah pada Tuhan dengan sukacita? Mazmur 100 memberikan satu jawaban. Yang pertama, kita akan lihat dua hal ya. Yang pertama kita lihat, kita beribadah kepada Tuhan sebab Tuhanlah Allah. Mazmur tadi mengatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dia menjadikan kita dan milik dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah, itu pakai kata yada bahasa aslinya ya. Kata ketahuilah adalah berbagai bentuk pengetahuan, tahu yang diperoleh melalui panca indera kita. Jadi tahu gitu saudara sekalian ya. Tapi dalam bahasa aslinya katanya juga mengandung gabungan arti mengetahui dan mengerti. Jadi bukan cuma tahu di kepala. Karena dalam bahasa Ibrani itu dikatakan pengetahuan itu berhubungan dengan hati. Jadi dikatakan kalau tahu itu artinya dia tahu, hatinya ngerti. Maka dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara pernah baca kan di Alkitab ya. Karena dikatakan tahu akan Tuhan permulaan pengetahuan. Pengetahuan tapi dimulai dengan hati yang takut akan Tuhan. Dengan bahasa lain, dengan kata lain dikatakan ketahuilah, berarti tahu, mengerti, pikiran dan hati selaras. Jadi bukan cuma di otak aja Bapak sekalian, tapi tahu itu adalah tahu hati kita benar-benar ngerti. Kira-kira gitu ya. Atau dalam bahasa lain adalah menyadari sepenuhnya. Ketahuilah, tahu betul-betul tahu dan ngerti dan betul hati kita menyadarinya bahwa apa? Tuhanlah Allah. Kenapa kita beribadah pada Tuhan? Sebab Tuhanlah Allah. Tuhan di sini kalau kita lihat bahasa Asia adalah Tuhan yang kita kenal, kemudian secara singkat bahasa di Alkitab kita kenal di dalam Tuhan Yesus tentunya ya. Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus adalah Tuhanlah apa? Allah. Allah adalah apa? Allah adalah sesuatu yang disembah Bapak sekalian. Kita bisa menyembah yang lain saudara. Kita kadang orang menyembah dewa-dewa asing dan sebagainya. Bahkan kalau modern hari ini orang bisa menyembah uang loh saudara. Uang bisa jadi Allah kan, jadi ilah kan dalam kehidupan kita kan. Tapi kita menyembah Tuhan karena apa? Tuhan kita, Allah kita adalah Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Tuhanlah Allah, dialah Allah kita.
Lalu kemudian adalah apa? Tuhanlah Allah, dan katakan dia juga bukan cuma Allah yang kita sembah, tapi dialah yang menjadikan kita. Kita adalah ciptaan Tuhan, dia pencipta kita. Kita dikatakan dialah menjadikan kita, dan milik dialah kita, umatnya. Tuhan adalah Allah, kita adalah umatnya. Kan kalau selalu dihubungkan Allah dan umatnya, saudara ya. Kita umat siapa? Umatnya Tuhan, kan gitu kan ya. Umat Allah, kita umatnya, tapi juga dikatakan dia menciptakan kita. Dan juga kita adalah kawanan domba gembalaannya. Bapak sekalian, kadang-kala orang bisa kalau zaman dulu ya menyembah Allah yang ciptakan belum tentu Allah, kira-kira gitu. Maka Bapak sekalian kalau kita lihat dalam latar belakang dulu zaman Israel, mereka bisa menyembah berbagai dewa kan. Dewa itu belum tentu menciptakan dia, dalam konsep mereka juga, saudara tentunya ya. Kita tahu ciptakan memang Tuhan ya, saudara. Tapi kan orang yang nggak percaya Tuhan suka pikir, oh saya menyembah dewa ABCD dan segala macam, padahal itu bukan Tuhan. Tapi dia tetap sembah. Tapi kita dikatakan kita percaya Tuhan adalah betul Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita kenal di dalam Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kudus, dan juga adalah apa? Dia Allah yang kita sembah. Lalu kita ingat juga dia yang menjadikan kita diciptakan oleh Allah, dan dikatakan kita adalah milik dia. Kita umatnya, tapi juga kawanan domba gembalaannya. Bapak saya makanya kita bisa lihat kenapa kita beribadah pada Tuhan, sebab Tuhanlah Allah. Tapi juga kita ingat juga di ayat ini ada satu dikatakan adalah satu yang di bagian akhir, kita kawanan domba gembalaannya. Tuhan juga adalah gembala kita. Itu satu hal yang luar biasa, saudara. Konsep kita akan Allah itu akan menentukan bagaimana kita bersikap kepada Allah. Kalau kita begitu menghormati Tuhan, kita akan beribadah dengan sikap yang hormat. Kalau kita tahu Tuhan begitu mengasihi kita, pasti sikap kita berbeda lagi sama Tuhan, saudara sekalian. Maka kita hari ini belajar adalah apa? Bagaimana kita beribadah pada Tuhan? Harusnya kita beribadah kepada Tuhan karena kita tahu dialah Allah kita. Kita beribadah pada Tuhan yang adalah Allah kita, yang kita sembah. Maka kemudian kalau kita tahu seperti itu Bapak sekalian, apa penerapannya Bapak sekalian? Maka fokus ibadah kita harusnya kepada Tuhan. Kita beribadah pada Tuhan, kita datang beribadah pada Tuhan, kita mencari Tuhan, ada Allah kita, dia pencipta kita, dan dia adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita beribadah pada Allah. Dan kita satu hal yang penting adalah fokusnya kepada Allah. Bukan fokusnya kepada kita, saudara. Waktu kita beribadah, kadang kita lupa. Kita fokusnya sama siapa Bapak sekalian? Sama Tuhan apa sama kita? Kadang kala orang fokus ibadah sama diri sendiri. Saya ibadah dapat apa ya? Gitu ya, saya untungnya apa? Atau saya beribadah untuk mengejar berkat, cari berkat Tuhan. Atau kita beribadah dalam pikiran kita, Tuhan harus menyenangkan hati saya. Kalau enggak, wah saya enggak mau beribadah. Atau ada orang mengatakan, saya beribadah, saya enggak dapat apa-apa, jadi saya malas beribadah. Atau ada orang ibadahnya begitu-gitu aja lah, jadi malas beribadah. Padahal enggak demikian saudara sekalian. Harus kita beribadah adalah apa? Fokusnya Tuhan, bukan saya, bukan kita. Hari ini Bapak sekalian, kalau kita hari ini beribadah kepada Tuhan, apa kita sungguh-sungguh fokus kita pada Tuhan. Tuhan sebagai apa? Tuhanlah Allah. Kita beribadah pada Tuhan karena Tuhan adalah Allah. Tuhan Allah kita, sekaliannya, sebab Tuhanlah Allah. Kadang-kala juga orang beribadah, Tuhan tanda kutip jadi seperti pesuruh atau pembantu gitu ya, atau transaksi sama Tuhan. Kita datang beribadah, kita bilang, kalau Tuhan berkati saya akan rajin ibadah. Kalau Tuhan nggak berkati, kita marah sama Tuhan, kita tinggalin Tuhan. Lalu lama nggak ke gereja, saudara. Apakah bisa seperti itu, saudara sekalian? Atau kita betul-betul sadari, kita beribadah kepada Tuhan, fokus kita adalah Tuhan. Kita sadari betul-betul sedang beribadah, menyembah Tuhan, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang adalah Allah kita. Maka satu refleksi singkat buat kita ada waktu kita beribadah. Apa motivasi kita? Kita beribadah pada Tuhan. Apa sungguh-sungguh kita tahu karena Tuhanlah Allah kita. Kalau Tuhan adalah Allah kita beribadah Tuhan, saya beribadah sama Tuhan karena Engkaulah Allahku. Kita akan belajar adalah Bapak sekalian. Kita bisa akan merasa cukup di dalam Dia. Karena apa? Dia menciptakan aku. Dialah pencipta kita. Dan lalu kita tahu saya milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, saudara kalau punya satu milik yang berharga, saudara jaga enggak? Pasti dijaga kan? Kalau kita milik Tuhan, pasti saya aman di tangan Tuhan. Lalu adalah apa? Saya kawanan domba gembalaannya, Tuhan gembalaku. Dan jelas kita udah belajar 2 tahun lalu saudara sekalian ya. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dia bukan gembala yang jahat pada dombanya. Betapa luar biasanya waktu aku datang sama Allah, Dia yang menciptakan aku, Dia juga aku milik Dia, aku umatnya, dan aku kawanan domba gembalaannya. Maka waktu kita datang beribadah pada Tuhan,
seperti itu. Kita merasakan rasa cukup, rasa puas, penuh di dalam Dia. Kita nggak kekurangan apapun juga. Dialah gembala hidup kita. Saudara, waktu kita beribadah, kita bisa menyadari seperti itu. Aku beribadah karena apa? Aku beribadah Tuhan karena Tuhanlah Allahku. Di sana dibagi Dia, aku cukup. Seorang misioneri pernah bertanya pada seorang penduduk setempat gitu ya. Jadi misioneri dipelayani sebuah tempat, lalu ditanya sama penduduk setempat itu. Satu kali waktu mereka kumpul, dia tanya, bagaimana kesan kamu tentang ibadah gitu ya. Ibadah itu ibadah yang benar atau apalah gitu ya. Dia tanya-tanya, lalu ini dengan bahasa saya saudara ya. Lalu seorang penduduk setempat itu berdiri. Orang ini sebenarnya orang pemalu dikatakan ya. Tapi waktu dia berdiri dikatakan, wah saya rasa saya tahu, tapi saya susah jelaskan, dia bilang. Menurut saya dikatakan waktu saya beribadah itu, dikatakan, dulu saya ibadah itu sembarangan, semau-maunya saya lah gitu ya. Mau ke gereja, mau semaunya datang ke gereja, kadang enggak, atau juga ya bisa telat dan sebagainya dan semau-maunya dia lah kira-kira gitu ya. Tapi dikatakan sekarang saya pergi lebih cepat. Saya beribadah di atas saya sampai ke gereja saya akan duduk dengan diam. Lalu saya mikir apa? Tentang Tuhan Yesus dan kasihnya begitu besar kepadaku. Waktu dia beribadah dan sekarang saya sungguh-sungguh beribadah nggak sembarangan lagi. Saya beribadah itu saya cepat-cepat datang ke rumah Tuhan. Di sana saya duduk dengan diam dan sungguh-sungguh mengarahkan hati saya kepada Tuhan apa? Kan Tuhan Yesus mengasihi aku. Lalu dikatakan dan air mata yang mengalir dari matanya dia berkata, oh aku mengasihi dia, karena dia mengasihi aku dan karena aku mengasihi dia, maka aku suka menyenangkan dia. Dan dengan segala apa yang saya buat, apa yang saya katakan, saya lakukan, saya ingin menyenangkan hati dia. Itu waktu dia datang beribadah sama Tuhan. Beda kan saudara, dengan orang datang beribadah, lalu setelah itu kita rasa tugas saya udah selesai beribadah. Dia enggak, dia sungguh-sungguh cari Tuhan waktu dia beribadah, karena apa? Dia mengarahkan matanya kepada Tuhan. Aku ibadah sama Tuhan yang mengasihi aku. Dan aku mengasihi dia. Beda saudara kan ya. Waktu kita beribadah ya. Kita beribadah karena dialah Allah kita. Ini menentukan kita beribadah saudara. Kita beribadah kepada Tuhan Allah kita. Yang kita sembah. Yang menciptakan kita milik dia dan kita tahu kita adalah kawanan domba gembalaannya. Tuhan mengasihi kita. Itu yang pertama saudara. Hal yang kedua, kita beribadah kepada Tuhan dengan apa? Dengan sukacita. Sebab Tuhan itu baik. Saudara kita beribadah bisa juga dengan rasa takut, betul nggak? Kalau saudara diajarkan dari kecil, misalnya, kalau beribadah itu sama Tuhan yang menyeramkan. Kalau kamu nggak beribadah, kamu bisa dihukum Tuhan. Wah, saudara beribadah dengan ketakutan, saudara. Ada nggak? Ada orang di luar sana misalnya yang beribadah kepada dewa-dewa mereka zaman dulu. Kalau saudara baca cerita-cerita dulu gitu ya, dalam konsep yang salah, mereka sampai ketakutan. Selalu pikirnya, wah ada bencana, ada apa, wah dewa marah gitu kan ya saudara ya. Tapi dikatakan kita enggak, kita beribadah pada Tuhan dengan apa? Dengan sukacita. Karena apa? Tuhan itu baik. Ayat kelima dia, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Kita beribadah dengan sukacita. Sukacita di situ ada satu ungkapan syukur, sukacita yang ekspresi bisa macam-macam di Alkitab, bisa menyanyi, bisa kayak berteriak, bisa menari, bisa memainkan alat musik gitu ya. Tapi yang jelas dalam bahasa aslinya dikatakan sukacita ini adalah masalah di hati. Hati yang bersukacita, bersuka hati yang penuh dengan sukacita. Jadi beribadah pada Tuhan dengan sukacita itu bukan luarnya saudara senyum-senyum aja, tapi hati yang penuh sukacita. Karena apa alasannya? Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan itu baik. Baik dalam bahasanya adalah baik dalam arti yang sangat luas. Baik dalam arti yang segala aspek. Baik dalam kualitas, dalam moral, dalam secara filosofisnya, secara praktikalnya gitu ya. Bahkan secara abstraknya, pokoknya keseluruhan baik. Baik pada dirinya. Tuhan itu baik pada dirinya. Tuhan itu baik sempurna. Penuh kebaikan. Tuhan itu baik. Bukan hanya luarnya kelihatan baik, tapi di dalamnya sus pada dirinya. Tuhan itu baik. Maka dikatakan apa? Tuhan itu baik apa? Kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik, dia kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih setia itu adalah kalau di bahasa aslinya itu kata yang sangat kaya. Kata bahkan dia katakan itu menjadi seperti sentral ya, pusat daripada karakter Allah. Kata itu mengandung arti kebaikan, kasih, dikatakan ya, kesetiaan, juga kemurahan. Maka diterjemahkannya susah saudara sekalian ya. Ada terjemah loving kindness gitu ya. Ada terjemahkan kasih, setia, kebaikan, kemurahan. Rangkap jadi satu saudara terjemahkannya kira-kira gitu ya. Maka Indonesia terjemahan cukup baik, kasih setia. Di situ ada kasih,
Ada setia, ada kebaikan, ada kemurahan di sana. Lalu kemudian dikatakan dan kebenarannya tetap turun-temurun. Arti ide dari kata kebenaran di sini adalah di situ dikatakan ada kesetiaan, tapi ada kepastian. Sehingga diterima juga kadang-kadang diterima sebagai kebenarannya yang tetap gitu ya. Setia, dapat dipercaya, berintegritas, utuh gitu, konsisten pada dirinya. Nah dari kata inilah kemudian muncul kata amin. Amin itu ya kan pasti gitu, iya kan saudara gitu ya. Dikatakan kebenarannya tetap turun-temurun. Nah Tuhan yang seperti ini, Tuhan itu baik, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Kebenarannya tetap turun-temurun. Tuhan yang baik pada dirinya dan penuh dengan kasih setia, kemurahan, kebaikan. Dan dikatakan Tuhan yang tetap, yang tidak berubah. Tuhan yang pasti. Dikatakan Tuhan yang baik ini, kita beribadah dengan sukacita. Nah saudara, waktu kita beribadah kalau seperti ini, maka apa yang kita lakukan saudara? Harusnya kita beribadah dengan penuh sukacita saudara. Kita beribadah dengan penuh antusias, dengan penuh semangat, penuh kerinduan, penuh sukacita. Karena apa? Tuhan itu baik, kasih setianya dan kebenarannya tetap selama-lamanya. Saudara, waktu kita beribadah, kita ingat kembali kebaikan Tuhan, kasih setianya dalam kehidupan kita. Kita waktu datang ke rumah Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan itu begitu baik. Kita dengan penuh sukacita, penuh respon yang baik, karena apa? Kita betapa bersyukur sama Tuhan. Maka sekali waktu kita kalau menyadari seperti ini, kita beribadah penuh sukacita karena Tuhan itu baik, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu baik, maka respon kita adalah apa? Kita akan berusaha beribadah sebaik kita, saudara. Usahakan misalnya ibadah tidak terlambat, saudara ya. Saya ngerti kadang-kadang saudara terlambat ada sesuatu alasan tertentu, saudara ya. Tapi kalau tidak ada alasan tertentu yang tidak ada halangan, kita berusaha datang lebih awal gitu, saudara. Gitu ya. Saya tahu saudara kadang-kadang ada kesulitan parkir, ya atur-atur lah gimana ya. Doakan dapat parkiran gitu ya. Lebih cepat dan sebagainya. Saudara berusaha ibadah tidak terlambat misalnya. Karena apa? Dari awal ibadah kita nikmati. Saya datang ke rumah Tuhan, kalau bisa kita doa dulu dengan tenang. Siap dengan hati kita disiapkan, kita ikuti seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir saudara. Kita nikmati satu ibadah. Lalu kemudian kita menyiapkan, kalau kita mau persembahan, siapkan persembahan dengan sepenuh hati di rumah udah disiapkan. Ada orang yang dia persembahan baru sadar, aduh nggak bawa dompet gitu ya. Misalnya saudara, tapi saudara bisa transfer kan. Saudara, tapi orang Israel dulu kalau datang ke bait Allah itu jauh-jauh hari udah siapkan dulu, beli kambing, beli domba gitu kan ya. Dia jaga harinya dia bawa. Dia sungguh-sungguh bersiap-siap karena apa? Beribadah pada Tuhan. Nah kita gampang sih di rumah tinggal sebentar nyampe ke gereja. Dulu orang Israel ke Yerusalem itu berapa hari saudara berangkatnya saudara ya. Karena setahun hanya 2 kali, bisa sekali aja udah bersyukur, bisa 2 kali, bisa 3 kali itu luar biasa saudara. Ke Yerusalem saudara ya. Mereka siapkan persembahan dengan sepenuh hati. Kita datang beribadah dengan senang, penuh sukacita bisa datang kembali ke rumah Tuhan. Kalau kita diberikan kesehatan yang baik, kita datang ke rumah Tuhan tidak asal-asalan saudara ya. Jangan sampai kita datang ke rumah Tuhan, kita mengeluh, aduh terpaksa ya. Karena takut Tuhan gak berkati, misalnya itu salah saudara ya. Atau karena kewajiban, aduh gak enak kalau gak kebaktian nanti dicari. Atau kita ibadah tidak siapkan hati, tidak menyiapkan diri. Sabtu malam kalau bisa tidur lebih awal kita malah sengaja begadang, mumpung hari Sabtu saudara gitu ya. Besok di gereja, wah teler saudara, gak bisa ikuti ibadah. Apa kita siap hati, kita siapkan diri kita. Itu waktu kita beribadah. Bagaimana kita menyiapkan ibadah? Dikatakan tadi pemaaf saudara katakan beribadah pada Tuhan dengan sukacita. Dikatakan apa? Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, dengan datang ke hadapan Tuhan itu dengan hati yang penuh kegembiraan, sorak-sorai. Dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Waktu masuk ke pintu gerbang, mereka kalau bait Allah itu kan ada pintu gerbangnya ya. Masuk pintu gerbang dengan nyanyian syukur. Dari pintu masuk sudah dengan nyanyian syukur. Lalu ke dalam pelatarannya itu halamannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Itu ekspresi daripada Mazmur saudara ya. Jadi waktu kita datang ke rumah Tuhan, dari rumah kita udah siapkan hati dan penuh sukacita hari ini Tuhan terima kasih hari Minggu. Saatnya saya mau ibadah lagi sama Tuhan. Dan penuh sukacita di rumah udah hatinya senang saudara. Ya kita mungkin gak sorak-sorai saudara, tapi hati yang udah penuh kegembiraan. Hari ini saya akan ibadah ketemu dengan Tuhan kembali, ibadah sama Tuhan. Waktu masuk ke gereja dengan sukacita. Dari halaman gitu ya, masuk pintu gerbang gereja gitu kan, masuk halaman sampai ke ruang ibadah. Dan penuh syukur. Memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Saudara rasanya kan beda kan. Dipenuhi sorak-sorai, nyanyian syukur, puji-pujian dan ucapan syukur. Saudara bisa bayangkan situasi seperti ini. Kalau saudara bayangkan kita dari rumah seperti ini. Kira-kira ibadah saudara akan rasa berbeda enggak saudara?
Beda dengan di rumah udah hatinya nggak enak saudara. Nyampe gereja di depan pintu macet lagi, terus ketemu orang yang bikin ngeselin, masuk halaman ketemu lagi orang yang bikin kesel, nyampe duduk di gereja hatinya udah di mana saudara? Lain kan saudara. Tapi kalau disiapkan hati kita sungguh-sungguh dari rumah, bahkan dari kemarin Tuhan, besok hari Minggu Tuhan tolong saya bisa bangun dengan sehat, bisa ibadah. Lalu kita beribadah dengan penuh sukacita. Berusaha tidak terlambat, lalu kita datang ke rumah Tuhan, nikmati dari awal ibadah, tenang dulu, siapkan hati, arahkan hati sama Tuhan. Berbeda sekali saudara. Ibadah kita pasti berbeda, kenapa? Sepenuhnya dari kita awal datang, sepanjang ibadah sampai kita pulang, penuh dengan ucapan syukur. Kenapa? Aku ibadah sama Tuhan Allahku, dan Tuhan itu Tuhan yang baik. Seorang hamba Tuhan bernama Jason Conwell, dia seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, cuma di Indonesia mungkin gak banyak tahu saudara ya. Dia nulis buku banyak juga. Sekarang sudah almarhum. Dia dulu melayani banyak gereja, di gereja besar. Satu hari dikatakan dia mau selesai, nggak mau pelayanan di gereja lagi. Dia mau pelayanan sendirilah, kira-kira seperti itu. Tapi satu saat, dia hadir di sebuah gereja gara-gara diundang khotbah, saudara. Akhirnya diminta jadi gembala di situ. Itu gereja kecil sekali. Dibilang dulu kelompok sel saya aja lebih banyak daripada itu, dia bilang gitu ya. Tapi kemudian dalam pergumulan dia sama Tuhan, Tuhan mau dia di situ. Akhirnya dia melayani di situ, dia bilang. Apa yang dia lakukan waktu dia melayani, satu hari dia ngundang seorang pengkhotbah, seorang teman gitu khotbah. Waktu teman ini datang dia merasa ini orang dekat sekali sama Tuhan. Kayaknya luar biasa sekali. Lalu diundanglah orang ini, diminta dia pelayanan. Orang itu tadi cuma numpang ibadah, dibilang saya kesaksian aja, dibilang. Tapi hanya jadi seminggu tinggal tiap hari khotbah di situ saudara ya. Orang ini berikan satu kesan yang berbeda adalah apa? Tentang beribadah dengan memuji Tuhan. Dan itu berkesan sekali, lalu kemudian hari setelah orang ini pulang, Conwell ini dalam pergumulan dia pribadi sama Tuhan, dia menemukan ini, memuji Tuhan. Katakan dia bisa belajar memuji Tuhan, dia menemukan katakan satu sukacita waktu memuji Tuhan, diajarkan jemaatnya. Jadi saudara bisa bayangkan sepanjang tahun tiap minggu dia khotbah tentang memuji Tuhan, tentang beribadah sama Tuhan, memuji Tuhan, fokusnya sama Tuhan. Itu terus dia ajak jemaatnya. Sampai jemaatnya menyadari saudara. Kita beribadah sama Tuhan itu dengan sukacita. Kita datang ke rumah Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Ternyata lama-lama terbiasa. Pertama jemaatnya bosan gitu ya. Ada yang sampai pindah gereja gitu. Ini gak ada khotbah yang lain kali gitu ya. Diajarinya ini terus dan mungkin ada yang gak cocok dengan gayanya. Aduh saya harus gimana segala macam saudara. Karena dibilang gereja dia tuh dari banyak latar belakang yang berbeda. Tapi satu hal yang diajarkan adalah apa? Waktu beribadah sama Tuhan itu fokus sama Tuhan, bukan pada diri. Waktu memuji Tuhan fokusnya sama Tuhan, ibadah fokusnya sama Tuhan, bukan sama yang lain. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Waktu Tuhan sungguh-sungguh jadi fokus dalam ibadah itu, nyatakan kemudian terjadi perubahan saudara. Orang waktu beribadah merasakan hadirat Tuhan. Orang merasakan kasih Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera ke tengah mereka. Lalu kemudian mereka dikatakan seperti Tuhan perluas konsep mereka tentang Tuhan. Mereka makin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Seperti tadi kalau kita belajar dari Mazmur katakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu gembala kita, dan Tuhan katakan kita bisa bersyukur karena Tuhan itu baik. Lalu kemudian apa saudara sekalian? Pelan-pelan dampaknya itu terasa. Dikatakan kemudian pernikahan jadi baik saudara, banyak pernikahan bermasalah. Tapi waktu orang datang ke rumah Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, bersyukur sama Tuhan, arahnya sama Tuhan bukan pada diri, mengalami perubahan hidup. Akibatnya adalah apa? Hubungan dengan orang lain juga jadi baik. Dengan antar jemaat jadi baik, saling berdamai gitu ya. Kadang-kadang bahkan orang pulang gereja langsung deketi temannya, minta maaf, berdamai, semua jadi baik saudara. Lalu sikap yang dulu negatif sekarang jadi positif. Jadi waktu orang datang ke rumah Tuhan, fokusnya apa? Cari Tuhan sungguh-sungguh dan mengalami Tuhan di rumah Tuhan. Orang melayani, jadi melayani dengan sungguh-sungguh, dengan makin baik. Bahkan di atas satu gereja merasakan seperti satu keluarga di dalam Tuhan. Sangat indah sekali. Waktu semua orang datang ke hadapan Tuhan, ke rumah Tuhan, bersyukur sama Tuhan, fokusnya kepada Tuhan. Lalu kemudian dikatakan banyak terjadi pemulihan terjadi, perubahan hidup terjadi. Saudara, ibadah tidak pernah sia-sia saudara. Waktu orang sungguh-sungguh cari Tuhan. Maka bahwa saya rindu bahwa waktu kita beribadah hari ini di rumah Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengalami bahwa Tuhan itu ada di sini. Maka di dalam ibadah kita sudah diingatkan kan. Kita menerima undangan Tuhan datang ke rumah Tuhan. Tuhan yang undang, kita bisa datang ke rumah Tuhan. Beribadah sama Dia. Mari kita beribadah dengan penuh sukacita. Dan fokus kita harusnya adalah apa?
Tuhan, bukan aku. Fokus aku adalah memuliakan Tuhan. Bapak sekalian, kita bisa belajar dari hal yang praktis. Waktu datang ke rumah Tuhan, kita datang ke tempat ini, sudah siapkan hati sungguh-sungguh. Waktu datang ke rumah Tuhan, belajar bersyukur. Tuhan, terima kasih, hari ini saya bisa ibadah lagi. Tuhan kasih saya kesehatan. Tuhan tolong juga saya ibadah, saya ingin memandang sama Tuhan. Alami Tuhan. Saudara coba setiap minggu beribadah seperti itu. Saudara akan mengalami hal yang berbeda, saudara. Sehingga waktu di dalam kita beribadah, kita sungguh-sungguh mengalami. Beribadah pada Tuhan itu dengan sukacita, bukan akhirnya didorong-dorong. Kita sendiri penuh dengan sukacita. Setiap hari saatnya kita beribadah, penuh sukacita. Kenapa? Aku datang pada Allahku yang mengasihi aku. Dan aku datang kepada Tuhan yang baik, yang mengasihi kita. Nah, serius Bapak sekalian, mari kita bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Kita beribadah, jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia. Kita tidak mencari berkat Tuhan, tapi kita mencari Tuhan. Dan temukanlah Tuhan di tempat ini. Saat kita beribadah, untuk kita bisa memuji Tuhan, puji Tuhan dengan penuh syukur. Tuhan, terima kasih. Waktu kita beribadah, nikmati seluruh rangkaian ibadah, kita pulang dengan penuh sukacita. Saudara, kalau dari awal sampai akhir penuh dengan sukacita, saudara, lalu sehari-hari hidup kita dipenuhi dengan sukacita, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, gak mungkin kan hidup kita tidak berubah kan, saudara? Hidup kita akan jadi jauh lebih baik, saudara. Dan kita ngalami, Tuhan itu betul ada. Dia dari kata apa? Tuhan Allah kita milik Dia, kita kawanan domba gembalaannya. Dan Tuhan ada Tuhan yang baik, kasih setianya sampai selama-lamanya. Biarlah setiap kita boleh mengalami indahnya, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka mari Bapak sekalian, saya ajak kita setiap hari Minggu, sungguh-sungguhlah hargai ibadah kita. Bersyukurlah sama Tuhan, dan sungguh siapkan hati kita, diri kita, dan sepenuh hidup kita datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena betapa Engkau mengasihi setiap kami. Betapa kami bersyukur Tuhan, Kau berikan kesempatan boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kau hari ini gereja menjadi rumah Tuhan. Dan kami boleh datang menyembah Tuhan, bisa datang mencari Tuhan. Betapa kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan. Maka Tuhan, tolong pada setiap kami terus belajar bertumbuh. Setiap hari Minggunya hari yang indah, kami menyiapkan diri kami untuk datang ke rumah Tuhan dan sepenuh hati kami. Kami berusaha Tuhan lakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk mengalami kehadiran-Mu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam setiap kali kami beribadah di rumah Tuhan di tempat ini. Tuhan tolong kami kalau hari ini kami kadang-kala juga terlambat, mungkin ada pergumulan, kesulitan yang kami hadapi. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan bisa datang dengan lebih awal. Bahkan waktu kami datang ke rumah Tuhan bisa juga menikmati ibadah, menikmati hadirat Tuhan. Nah kami tahu waktu Engkau ada di tempat, waktu Tuhan ada di tempat ini, kami boleh mengalami juga Tuhan ajaibnya. Tuhan yang terus mengubah kehidupan kami. Hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur yang tertuju kepada Tuhan yang begitu mengasihi kami. Karena Kau Tuhan yang baik dan mengasihi kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Berarti setiap kami masing-masing, Tuhan juga tahu setiap pergumulan kami, segala kesulitan kami. Untuk kami boleh belajar beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena ada hanya dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan yang mengasihi kami dengan ajaib. Kami naikkan doa ini. Amin.